pertanyaannya segudang. Masya Allah. Supaya adil. Jadi saya baca dulu kan gitu ya. Karena saya yakin insya Allah nggak semua terbaca. Jadi digini-ginikan dulu baru kemudian dilihat. Allah. Allah Ustaz. Dari 3 jenis yang tadi, si D masuk yang mana? Apakah benar tasyabbuh dengan wanita? Baik, ikhwan. Itu dibahas oleh para ulama tentang masalah ini terkait dengan bab ini disebut dengan tuban. Itu ada dalam fikih Islami. Perkara yang diperbolehkan. Namun antum harus camkan baik-baik terkait dengan masalah laki dan perempuan. Ada pakaian-pakaian tertentu yang itu khusus untuk laki-laki, ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua ada pakaian-pakaian tertentu yang khusus untuk kaum wanita, ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Ada pakaian yang mustarat, tidak khusus laki, tidak perempuan. Kalau yang khusus laki-laki, maka perempuan tidak boleh pakai. Dilaknat perempuan yang tasyabbuh dengan laki-laki dalam perkara pakaian. Kalau pakaian khusus untuk kaum wanita, haram bagi laki-laki untuk mengenakannya. Dilaknat laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan. Ada punya mustarak, itu hukum asalnya boleh. Paham ya? Sidi itu ada klasifikasi. Sebagaimana ya antum maklumi bersama. Tadi paham ya? Mudah gini ya? Ada CD-nya mereka, ada CD-nya antum. Barakallahu fikum. Nah. Tadi paham misalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan alasan hikmah dalam dakwah agar bisa mendekati masyarakat, maka kita meninggalkan yang afdal jubah dengan pakaian seperti sarung dan baju koko. Nah, tadi yang disebutkan. Barakallahu fikum. Itu termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Kalau betul-betul antum ketahui di tengah-tengah masyarakat tadi mereka sangat hobi dengan pakaian jubah. Sementara di tengah-tengah masyarakat tadi antum belum pakai jubah. Paham ya? Sementara jangan pakai jubah. Antum ganti dengan pakaian yang syar'i yang memasyarakat. Sarung, baju koko, pakai peci putih atau pakai peci yang semisalnya. Tidak ada masalah. Dan itu yang lebih syar'i. Tadi paham ya? Dan itu yang tepat secara dakwah. Tapi ketika antum di luar masyarakat tadi, di tempat-tempat yang orang biasa dengan jubah, kamu pakai jubah. Jika akan itu perkara yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kamu pernah menggunakan pakaian yang dicintai Rasul di tempat yang lain. Tadi paham ya? Yang salah kaprah itu adalah tidak jubah, tidak sarung, tapi pakai bantolon. Alasannya apa? Dalam rangka untuk maslahat dakwah. Ini salah fatal. Yang namanya hikmah dalam perkara dakwah tidak dengan cara menerjang keharaman agama. Saya baik-baik. Tadi paham ya? Yang saya baca apa? Bantolon. Tidak bisa. Bantolon dengan bagian apa? Pakaian jenis apa ya kan yang pakai celana itu ya kan? Drill. Bukan jin masuk dai pakai jin. Kebablasan saya pakai. Yang umum itu loh yang di masyarakat kayak apa ya kan? Drill ya, kartun misalnya gitu ya. Tapi dia jelas pantolonnya sih. Tidak ada yang mengatakan sarawil. Pantolon pakai baju koko, soko nasional, ceramah. Ustaz, kok pakai pantolon? Masalah dakwah ya akhi. Kalau saya menggunakan jubah, lari semua masyarakat yang ada. Masalah dakwah ya akhi. Tapi lah ya Ustaz, maslahat dakwah itu bukan dengan cara menerjang keharaman agama. Itu bukan maslahat dakwah, tapi maslahat ente. Maslahatnya kamu sendiri. Tadi paham ya? Camkan baik-baik. Yang namanya hikmah dalam perkara dakwah itu dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang mubah, bukan dengan cara melanggar syariat. Tadi paham ya? Hanya satu keadaan yang kita diperbolehkan seperti itu, yaitu kondisi yang amat sangat darurat. Kalau tidak pakai itu kita akan binasa. Ad-darurah tubihul
mahdhurah. Perkara yang darurat menghalalkannya haram. Kalau kamu tidak pakai bantalon, kamu akan binasa. Dan itu secara pengalaman nyata, bakal binasa. Iya sudah. Daripada Anda mati, terpaksa menggunakan bantalon dalam kata risih gitu. Kayak semua gimana cara kayak gini-gini. Gelisah. Itu orang yang betul-betul terpatri dalam hatinya kecintaan kepada sunnah. Gelisah dia. Dipakai aja. Tapi dia tak mati. Dia tak mati. Kan gitu ya Pak. Itu kondisi yang sangat darurat. Apa ada darurat dalam perkara dakwah? Jawaban ada. Allahul musta'an. Jadi saya Pak. Itu yang kita amalkan selama ini karena kita azakumullah. Itu merupakan hikmah dalam perkara dakwah. Ketika diminta di sebuah tempat, di masyarakat umum, di mana gitu. Penting kan tanya. Itu masyarakat sama jubahan tidak? Oh enggak usah, enggak anti, enggak ada masalah, pakai aja. Normal. Nah, iya, pakai yang afdal. Kan gitu ya? Pakai yang afdal. Itu lebih berwibawa. Jangan Ustaz. Di sana itu anti, sangat anti dengan yang namanya jubah. Ya, Her, sudah untuk pakai sarung, menggunakan baju koko, pakai baju putih atau pakai baju yang lainnya, masuk. Barakallahu fikum. Ada masalah. Tema juga begitu. Dan sudah kita bahas panjang pada pembahasan hikmah dan perkara dakwah pada pertemuan yang telah lalu. Barakallahu fikum. Ustaz, itu masyarakat paling anti dengan jenggot. Saya kan begitu. Oh gitu ya. Ya sudah, saya tak cukup jaga dulu. Iya, bukan dengan cara begitu ya Ustaz. Itu namanya Anda takut masyarakat dengan Anda melanggar syariat. Haramnya duluan, sementara yang antum harapkan ta'liful qulub belum tentu dapat. Bukan begitu yang namanya hikmah dalam perkara dakwah. Faham ya kawan ya? Faham salah ya? Barakallahu fikum. Yang diizinkan itu ialah perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Diganti dengan perkara sunnah lain yang lebih ringan di tengah-tengah masyarakat. Kaidah besar yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, minal mustahab tarkul mustahab min ajri ta'lif. Itu kaidah besar. Termasuk perkara yang dianjurkan, meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan, bukan perkara yang wajib, dalam rangka untuk melembutkan hati masyarakat. Yang mustahab bukan yang wajib-wajib. Barakallahu fiik. Difahami ya kawan ya? Bagaimana kalau di tempat kerja sebagai karyawan aturannya harus pakai celana jeans? Allahul musta'an. Saya kasih bahasa halus. Ya akhi, yang namanya cari rezeki itu cari yang barokah, bukan cari banyaknya. Ya. Kalau ada unsur hal-hal yang melanggar syariat, cari tempat yang lain untuk mengais rezeki. Masih banyak tempat-tempat yang lain untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik antum jualan kayu bakar dan tidak melanggar syariat daripada antum dapat uang miliaran tapi melanggar syariat. Itu prinsip. Jadi paham ya? Kita tidak dikasih kewajiban jadi orang kaya, tapi kita dikasih kewajiban untuk jadi orang soleh, jadi orang yang beriman. Barakallahu fiik. Paham apa yang saya maksud? Mau dikasih bahasa yang boleh nggak ya? Iya, jawabannya exit. Barakallahu fiik. Nah, banyak lain ya. Anda melihat para ikhwah kita ini, masya Allah, barakallahu fihim. Masya Allah, mereka mengamalkan sunnah dan segala macamnya dengan ketenangan. Kok nggak mati, makan? Iya, dia makan, malah banyak jadi bos. Barakallahu fihim. Nah iya, siapa bilang kerja harus menggunakan jeans gitu ya? Nah, jual herbal jadi bos. Kan gitu ya? Cari keberkahannya, cari kehalalannya. Nah, jika dahulu merupakan ciri khasnya kufar, tapi karena banyak muslimin yang tasyabbuh, kemudian menjadi umum dipakai atau dilakukan oleh muslimin, apakah jika dilakukan merupakan tasyabbuh atau bukan? Nah, sudah terangkan tadi kan ya.
Mungkin dia nulis pertanyaan sebelum saya jelaskan. Masya Allah, tabarakallah. Apakah menyekolahkan anak di SD termasuk tasyabuh bil kufar? Masya Allah. Bukan tasyabuh bil kufar. Kalau SD yang antum maksud adalah SD ikhtilat, al-madaris al-ikhtilatiyah, itu haram. Antum masukkan anak anda di lembaga-lembaga yang haram. Barakallahu. Itu fatwa para ulama una. Barakallahu fikum. Al-madaris al-ikhtilatiyah, madrasah yang ikhtilat campur laki perempuan, itu haram belajar di sana. Barakallahu. Syekhul Imam hafizahullah punya kitab khusus segini ya, membahas khusus tentang masalah ikhtilat. Masya Allah. Barakallahu. Gitu ya. Apa hukum bagi wanita yang memakai sirwal yang biasa dipakai laki-laki? Tidak boleh. Kalau itu sirwalnya kaum laki-laki, maka tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengenakannya. Paham ya? Rasul melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihati bir rijali minan nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Sehingga yang khusus bagi laki-laki haram bagi perempuan untuk mengenakannya walaupun dalam rumah. Yang boleh dikenakan ialah celana khusus untuk wanita. Sebagaimana saya katakan tadi, yang namanya pakaian itu ada yang khusus wanita, maka mereka pakai. Ada yang khusus laki-laki, maka dipakai laki-laki. Sekarang ini semuanya diklasifikasi. Ada pakaian perempuan sendiri, celana perempuan sendiri, kaos perempuan sendiri. Ya apa ya? Yang laki-laki juga sendiri-sendiri. Maka dipakai sendiri-sendiri. Perempuan bisa menggunakan celana yang itu merupakan khas kaum wanita. Mohon dijelaskan larangan memakai pakaian mu'asfar dalam hadis tadi. Apakah terkait dengan warna yang dihasilkan ataukah terkait dengan bahan yang digunakan? Terkait dengan bahan yang digunakan dan warna yang dihasilkan. Dan hanya itu yang dilarang, mu'asfar. Bahan usfur, bahan nabati yang menghasilkan kuning orange. Barakallahu fikum. Yang kecil-kecil tutup telinga ya. Yang masih kecil tutup telinga ya. Apakah diperbolehkan memakai lingerie? Itu bahasa anunya, bacanya ya. Lingerie apa lingerie? Gimana bahasanya, Pak? Gitu ya. Apakah dihukumi tasyabuh atau bukan? Ini khusus untuk sang suami. Tamam, tidak ada orang lain bersama dengan Anda berdua. Saya paham ya? Paham tadi itu? Itu gimana Mas? Betul lingerie gitu ya? Lengeria? Lengeria? Alhamdulillah begitulah ya kan ya. Nah, itu khusus untuk Anda sama sang suami. Barakallahu fiik. Allah Ustaz. Menyukai salah satu klub Liga Inggris. Apa kata siapa? Iya kok tanya masalah kayak gini. Allah Ustaz. Nah iya. Tadi ada kayaknya ya. Ada kayaknya mungkin ya. Kok bisa gitu lah seorang seni salafi kemudian jadi penggemar klub tertentu. Apa yang apa? Saya pernah mendengar ada ya kan. Tadi sekarang udah bersama dengan Haula Al-Haddadiyin. Itu masuk dalam klub resmi apa judulnya ya kan yang Milan itu ya kan? Milanisme apa? Milanisti. Masyaallah. Milanisti gitu ya. Resmi, wah luar biasa, dia punya atributnya, punya kaosnya, souvenir-souvenirnya ada, lengkap dia punya. La haula wala quwata illa billah. Salafi ya apa gitu. Perkara yang wabah gitu loh. Mereka itu siapa? Muslimin? Nah iya. Perkara gamblang gitu loh.
Tanya. Nah, itu luar biasa ya kan. Sampai apa namanya seperti itu luar biasa ngawurnya. Nah, iya. Harus dibedakan antara main sepak bola dengan ngefan berat kepada klub bola. Kalau main sepak bola itu olahraga, hukum asalnya halal. Tapi kalau ngefan, banget. Saya paling suka dengan Milan tadi. Saya Milanisti sejati. Tahu konsekuensinya nggak? Kira-kira? Yang umumnya apa? Ada konsekuensinya. Akhirnya apa? Semua agenda laga Milan diikuti sama dia. Namanya juga Milanisti sejati. Diikuti sama dia. Ya, jam berapa mainnya itu? Jam 12 malam. Enggak apa, melekan dulu. Itu. Lihat Milanisti main. Sampai larut malam gitu, Masya Allah. Kalah. La haula wala quwata illa billah. Salah. Dia apa gitu. Udah gitu. Yang saya tahu ada contohnya langsung Milanisti tadi itu. Saya jam berapa ya, Van? Ini kebablasan ya antum ini. Saya jam berapa ya, Van? Saya jam berapa? Ojo manut. Ini banyaknya pegang-pegang perut. Saya jam berapa? Sampai 1:30. Alhamdulillah. Selesai berarti. Selesai berarti. Ini ada yang tanya. Barakallahu fikum. Apa definisi pakaian syuhrah? Apakah ketika di masyarakat tidak ada atau sedikit yang pakai jubah, lalu kita terkenal hal itu termasuk pakaian syuhrah? Cukup apa jawab? Ada lagi yang tanya? Allah bisa. Apakah menyukai makanan khas orang kafir juga tasyabbuh? Lihat dulu, kalau makanannya haram, tidak boleh. Kalau makanannya itu adalah halal, hukum asalnya halal. Kecuali kalau sampai tumbuh rasa mahabbah, rasa wala kamu kepada orang kafir karena makanan ini. Itu yang tidak boleh. Bukan karena makanannya. Terkait dengan masalah al-wala wal baroknya. Apa kira-kira? Apa kira-kira makanan khas mereka? Enggak ada yang khas. Yang khas mereka ya babi yang haram-haram itu ya. Apa yang khas? Anggap gitu ya. Kamu suka itu, dan halal, enak rasanya. Kalau sudah ada unsur al-walanya, begitu ada artis kafir makan, wah itu dia, sampai seperti itu, menunjukkan sikap senangnya, bahagianya, ketika ada orang kafir pujaan dia, artis yang makan tadi itu mau makan dia. Itu yang tidak boleh, walaknya itu yang tidak boleh, makanannya halal. Barakallahu fikum. Semata-mata suka doyan tidak ada masalah. Hukum asal makanan halal ya akhi. Barakallahu fikum. Ada yang saya enggak ada sih yang khas makanan orang kafir. Kalau tata cara makan mungkin. Kalau makanan yang halal khas mereka begitu. Ada enggak? Siapa bilang? Siapa bilang? Enggak juga. Terkait dengan pakaian syuhrah. Sebagai pertanyaan terakhir, barakallahu fiik ya. Apa yang lainnya enggak terjawab? Ini memang harus diuraikan. Kenapa? Dikarenakan banyak pihak yang salah kaprah dalam memahami pakaian syuhrah. Sampai pada tingkat tadi itu. Ketika di tengah-tengah masyarakat jarang atau sedikit yang menggunakan pakaian jubah. Ada seseorang yang menggunakan pakaian jubah dengan niat untuk ihya'us sunnah. Ini pakaian syuhrah. Haram hukumnya pakai jubah sekarang ini. Jadi seperti itu. Kayak dokter tadi itu. MA tadi itu. LC tadi itu. Ada yang ngomong seperti itu. Yang dikatakan seragam tadi itu. Pakaian syuhrah. Maka harus dijelaskan. Terkait dengan hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama kita seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhallatin yaumil qiyamah thumma alhaba fihi nara.
Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang artinya barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan pakaikan untuk dia pakaian kehinaan di yaumul qiyamah. Lalu Allah akan nyalakan api pada pakaian tadi. Menunjukkan ancaman yang sangat keras para fikum mengenakan pakaian syuhrah. Saya bawakan sini keterangan dari Syekh Al-Albani dalam bukunya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Barakallahu fikum. Tayyib, apa yang dimaukan dengan libas syuhrah? Di sini beliau menukil penjelasan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Kata Syaukani rahimahullah, wal hadis yadullu ala tahrimi labsi thawb syuhrah. Hadis ini menunjukkan haramnya mengenakan pakaian syuhrah. Wa laysa hadzal hadits mukhtassan bi nafsi thiyab. Tapi hadis ini tidak khusus pada zat pakaian tadi. Bal qad yahsulu dzalika liman yalbasu thawban yukhalifu malbusan nas min al-fuqara. Afwan. Wa laysa hadzal hadits mukhtassan binafasi thiyab. Hadis ini tidak khusus dengan pakaian yang mahal, gitu ya, kawan. Bal qad yahsulu dzalika liman yalbasu thawban yukhalifu malbusan nasi min al-fuqara liyarahu an-nas fayata'ajjabu min libasihi wa ya'taqiduh. Namun itu juga terjadi, keharaman itu juga terjadi pada seseorang yang menggunakan pakaian yang berbeda dengan pakaian-pakaian orang lain dari kalangan orang-orang fakir, sehingga orang menyaksikan pakaian dia tadi takjub dengan pakaiannya, meyakininya dan segala macamnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ruslan. Beliau mengatakan, wa idza kana al-lubsu liqasdil ishtihari fi an-nas fala farqa baina rafi'i ath-thawb wa wadi'iha wal muwafiq limalbusi an-nas wal mukhalif. Kalau pakaian tadi dikenakan dengan tujuan mencari kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada bedanya antara pakaian yang mahal dan pakaian yang jelek, yang murah. Pakaian yang sesuai dengan masyarakatnya atau pakaian yang berbeda dengan masyarakatnya. Li'anna tahrima yaduru ma'al ishtihar. Dikarenakan keharaman hadis di atas itu berporos pada ishtihar, niat mencari kemasyhurannya. Wal mu'tabar al-qasdu. Maka yang mu'tabar yang dianggap niatnya. Wa illam yutabiqul waqi', walaupun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu pakaian syuhrah, tergantung niatnya. Dia menggunakan pakaian dengan tujuan supaya masyhur. Entah pakaiannya bagus, pakaiannya mahal, berkelas, supaya dianggap sebagai orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang mewah, yang kehidupannya kecukupan dan segala macamnya. Ini sabu syuhrah, pakaian syuhrah. Atau dia menggunakan pakaian yang jelek, copang-camping, banyak tambalannya, supaya dikenal sebagai orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah. Masya Allah, kasihan gitu. Supaya dikenal kezuhudannya, dikenal sebagai orang yang saleh dan segala macamnya. Sabu syuhrah, walaupun copang-camping. Al-qasd al-mu'tabar huwal qasdu. Apakah sama dengan pakaian masyarakatnya ataukah beda dengan pakaian masyarakatnya? Misal, masyarakat kita menjadi ciri khasnya pakaian batik. Nah gitu ya. Ada orang pakai batik sama dengan masyarakatnya. Tapi dia pakai batik itu yang Masya Allah, yang harganya mahal. Pegang itu halus, berkilau-kilau, nampak glamor dalam menggunakannya untuk tampil. Batik sing genawi iki lho. Batik-batik opo? Batik-batik kelas rendahan. Itu namanya apa? Thawbu syuhrah, pakaian kemasyhuran. Dikarenakan niat dia pakai untuk mencari kemasyhuran, walaupun pakai batik. Dengar? Barakallahu fiik. Paham ya, Pak? Niat. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sendiri menyatakan, menjelaskan dalam bukunya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah di halaman 213. Definisinya, kata beliau, huwa kullu thawbin
yuqsadu bihi al-ishtiharu bainan nas. Pakaian syuhra itu setiap pakaian dan semua pakaian yang diniatkan untuk mencari kemasyhuran di tengah-tengah masyarakatnya. Sawa'un kana thawbu nafisan yalbasuhu tafakhuran fid dunya wa zinatiha. Sama saja. Apakah pakaiannya pakaian yang mahal yang dia pakai dalam rangka berbangga-bangga dengan dunianya, dengan keindahan dunianya, aw khasisan yalbasuhu idharan lizuhdi warriya, atau pakaian dari pakaian yang jelek, pakaian yang copang-camping yang dia pakai untuk menampilkan kezuhudannya untuk riya, supaya dilihat orang lain dia soleh, dia zuhud. Itu pakaian syuhra. Al-mu'tabar al-qasdu, yang dianggap itu ya ikhwan adalah niatnya. Saya paham ya ikhwan ya? Sekarang ada seseorang yang menggunakan pakaian jubah di tengah-tengah masyarakat yang tidak kenal jubah. Dia pakai pakaian jubah dengan niat supaya dikatakan sebagai orang yang soleh. Nih, contoh profil orang soleh. Ada mutamassik bis sunnah. Supaya masyhur di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak ada di desa saya yang sesuai dengan sunnah kecuali saya. Satu-satunya mutamassik bis sunnah itu saya. Bahasa-bahasa dan tingkah polanya kelihatan. Niatnya itu dalam rangka untuk mencari kemasyhuran dengan pakaian tadi. Itu namanya pakaian syuhrah. Walaupun menggunakan pakaian jubah yang asalnya adalah pakaian sunnah, tapi berhubung diniatkan untuk mencari kemasyhuran, maka itu pakaian syuhrah. Ya. Tapi kalau dia menggunakan pakaian jubah tadi, menggunakan peci putih dan segala macamnya dalam rangka untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakatnya, bukan dalam rangka untuk mencari kemasyhuran atau pujian dan segala macamnya, itu amal yang mulia. Mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang tidak memahaminya, besar pahalanya, barakallahu fikum. Dan rata-rata insya Allah orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian semacam ini niatnya dalam rangka untuk mengamalkan sunnah, bukan dalam rangka syuhrah. Gitu ya? Barakallahu fikum. Jadi ada orang yang menggunakan bantolon lagi, menggunakan batik, menggunakan jas, menggunakan sofa nasional supaya dikenal sebagai seorang dokter. Ini loh penampilan dokter itu. Titelnya itu sudah S3. Kamu belum bikin S. Dokter. Sana kemari pakai begitu segala macamnya dokter. Panggil dokter. Ya. Tantang petenteng segala macamnya. Dalam rangka untuk mencari kemasyhuran supaya orang tahu ini loh dokter. S-nya 3. Itu namanya thawbu syuhrah. Pakaian syuhrah. Walaupun yang kamu pakai sama dengan masyarakat kamu. Kamu menggunakan batik, kamu menggunakan jas, dan ada perkara kedua yang melanggar syariat, kamu pakai pantolon. Barakallahu fiik. Pahami? Ada seseorang, naudzubillah min dzalik, perempuan menggunakan pakaian yang mini, yang seksi, tampil di tengah-tengah masyarakatnya supaya dikenal. Nih loh, perempuan gaul. Nah kayak yang ada itu perempuan desa primitif, tidak gaul. Ini loh ya gaul tuh kayak gini loh. Dengan tujuan supaya dikenal di kalangan masyarakatnya. Yang pertama itu pakaian syuhrah, terkena ancaman ini. Yang kedua pakaian yang haram, dikarenakan membuka auratnya. Double keharamannya itu. Duh, umumnya masyarakat ini semua. Yang dipandang bukan sesuai masyarakat atau beda dengan masyarakat. Yang dipandang adalah niat. Al-mu'tabar al-qasdu. Jadi kami, ini yang harus camkan baik-baik. Maka tidak sepantasnya seorang da'i, apalagi dia mengaku sebagai seorang da'i salafi, kemudian dia menyudutkan dan menyalahkan ahlus sunnah, menyalahkan salafiyin yang berupaya untuk mengamalkan sunnah dengan pakaian-pakaian sunnah dengan alasan itu merupakan pakaian syuhrah. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicatat baik-baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tayyib, naktasirahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.